mungkin saya juga ingin menanyakan apa-apa yang bisa kita lihat, kita mengerti sebagai orang awam ya, apa yang terjadi di sekitar kita, to build awareness untuk kita, untuk mengenal, melihat dan mengidentify kejadian-kejadian ini sehingga kita menjadi citizen, masyarakat yang bertanggung jawab atau yang peduli dan mau berbuat sesuatu tapi dengan alamat atau identification yang benar gitu, melihat bahwa ada sesuatu yang tidak normal ya yang terjadi, karena seperti apa yang terjadi pada Anda itu hanya next door neighbor kan ya, tidak tahu ini terjadi di samping rumah atau di toko seberang atau that kind of business gitu ya. Apa yang bisa diberikan kepada kami sebagai orang awam untuk bisa melihat ini? Karena banyak kali juga para korban itu waktu itu masih korban ya, mudah-mudahan semua itu menjadi survivor. Mereka sendiri sangat terperangkap dan tidak bisa menolong, tidak bisa melihat jalan keluarnya, tidak tahu. Nah, mungkin kita bisa diberikan sedikit pencerahan akan ini. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Bu Lisa. Kalau kita pikirkan hidup kita sehari-hari dari bangun pagi sampai malam, itu banyak sekali bidang-bidang di mana human trafficking itu bisa terjadi. Kita bangun pagi mungkin makan telur, dari mana telur itu datangnya? Telur itu mungkin datang dari Central Valley. Berapa banyak buruh-buruh di sana itu dibayar? Itu udah salah satu pertanyaan. Telur-telur itu dibawa ke San Francisco, ke San Jose, ke LA. Siapa yang bawa? Apakah mereka itu dibayar? Apakah mereka itu diheras, disiksa di dalam perjalanan? Kalau kita keluar makan siang atau malam, from farm to table, apa yang kita makan? Ikan. Kan sekarang semua orang senang makan ikan karena lebih sehat. Dari mana ikan itu datang sih? Apa benar datang dari perairan Amerika ataukah itu datang dari perairan Indonesia dan Jepang, di mana nelayan-nelayannya itu sebetulnya dipaksa kerja di situ, nggak dibayar. Dan sayur-sayur yang datang itu, tomat segala macam, datang dari daerah-daerah panas. Itu banyak sekali orang-orang Meksiko yang nggak dibayar. Kalau yang perempuan malah diperkosa. Jadi di dalam hidup kita itu bidang-bidang kehidupan di mana human trafficking can happen itu banyak sekali. Just so we think about that. Apa yang bisa kita lakukan sebagai awam? Nomor satu, untuk orang Indonesia saya pikir TKW atau TKI, tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita. PRT sana. Pembantu rumah tangga. Atau asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Oke, untuk teman-teman Indonesia coba pikirkan tentang PRT, pembantu rumah tangga. Tolong look around, apakah benar pembantu rumah tangga itu dibayar dengan baik, diperlakukan dengan baik. Kadang-kadang dibayar 200-300 sebulan, tapi passwordnya disimpan, tidak boleh keluar dari rumah, atau hanya boleh keluar seminggu sekali. That's one thing that we itu salah satu yang dapat kita pikirkan. Yang lain itu kalau kita ke nail salon. Ya, itu nail salon itu juga salah satu situasi yang bisa jadi human trafficking. Tapi mohon
janganlah kita masuk ke nail salon lalu ingin membebaskan mereka, karena itu berbahaya. Kalau memang kita pikir orang-orang di nail salon ini kok sepertinya kerjanya 12 jam, 15 jam sehari, mohon lapor mungkin telepon saya ke Asian Women Shelter, lalu kita bisa ketemu dengan polisi sehingga polisi bisa observasi dulu apa benar kecurigaan kita itu. Seperti itu. Kalau dari kacamata saya, kuncinya adalah peduli. Kalau kita punya peduli dengan orang, kita akan melakukan sesuatu. Musuhnya adalah selfish, ya, tidak memikirkan diri sendiri. Kalau kita peduli, begitu banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Jangan pernah mengatakan, oh saya tidak bisa melakukan apa-apa. Anda bisa menghubungi yayasan-yayasan yang sudah berjalan atau apa. Sedikit saja saya waktu saya di Indonesia sebelum saya ke Amerika, saya membuka yayasan rehabilitasi narkoba. I had nothing, I didn't know anything. Satu-satunya rehabilitasi saya di era saya yang non profit, tidak pakai tarif, dan saya hanya membuka rumah saya, akhirnya berkembang dan hasilnya sampai saat ini 37 anak sudah dari rehabilitasi narkoba yang sudah menjadi pendeta tanpa itu. Karena modalnya hanya peduli aja, saya nggak punya apa-apa juga. Jadi jangan, kalau Anda mau melakukan sesuatu untuk diri Anda, untuk bangsa dan negara, hanya make yourself available, dan pasti yang di atas pasti akan membuka jalan. Jadi bagi saya, atau hubungi yayasan-yayasan yang sudah berjalan atau apa, kuncinya adalah peduli saja. Jadi apa yang Ibu Herdiana sampaikan, bahwa dari bangun pagi kita sudah melihat sesuatu. Kalau saya ingin tambahkan, dalam kehidupan kita banyak sekali faktor human trafficking di dalam supply chain, dari makanan yang kita makan, cellphone yang kita pakai, telepon yang kita genggam, TV yang kita pantau, iPad yang kita slide setiap hari. Semuanya itu ada human trafficking. Kalau kita bisa mengikuti atau menghadiri community, menghadiri komunitas peningkatan, maksudnya menghadiri peningkatan kewaspadaan di dalam komunitas kita locally, semacam di San Francisco, itu sangatlah baik. Kalau kita bisa mengajak kawan-kawan Indonesia untuk belajar apa itu human trafficking, lalu kita berikan challenge untuk membagikan kepada teman-teman, sanak keluarga ataupun tetangga. Prevention adalah sangat penting, pencegahan sangat penting. Lalu kalau kita melihat contohnya ada pembantu disekap, kita tahu jangan langsung ditanganin, karena kita tidak mau berhubungan dengan masalah lagi. Jadi kalau bisa dilaporkan kepada yayasan lokal, contohnya ada ICOC San Francisco, atau seandainya melihat ada anak kecil dibawa, om-om tua kelihatannya nggak betul, boleh dihubungin pihak ICOC ataupun polisi biasa ngomongnya polis atau kalau melihat anak-anak dengan om-om atau semacam laki-laki yang kelihatannya memaksa ataupun menyiksa, itu boleh langsung, kalau ini kelihatannya mendesak, telepon ke polisi atau menghubungi yayasan setempat. Kalau dilihat ini kejadiannya terhadap anak-anak Indonesia yang dikenal di masyarakat, secepatnya telepon ICOC, ataupun melihat adanya keganjilan dalam rumah tangga atau apa, mungkin bisa juga kita melakukan pendekatan, tapi jangan lakukan sendiri, sebab kita juga tidak mau hidup kita dalam bahaya, karena siapa tahu penjahat itu adalah international
sindikat seperti yang saya alami. Jadi sangat penting kalau kita melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati dan mendengar dengan telinga. Itu yang paling penting. Terima kasih.